hari Minggu. Adik-adik ketemu lagi nih di ibadah sekolah minggu bersama Kak Agafi dan juga Kak Gloria. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita angkat satu pujian Yesus Kupanggil. Adik-adik boleh sambil berdiri. Musik. Persembahannya ya, jangan lupa nanti di sebelum khotbah kita akan mengumpulkan persembahan. Nah sekarang kita akan buka kidung jemaat kita nomor 289. Kita nyanyikan ayat yang pertama, adik-adik langsung bangkit berdiri. Musik. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita bersama-sama, ya Allah kasihanilah. Ya Allah kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Silakan duduk. Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan, yaitu titah kedua. Kita bersama-sama. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Sekali lagi kita bersama-sama, lebih kuat lagi. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit dan ada di bumi dan ada di air,
untuk disembah dan bertakwa kepadanya. Amin. Kita kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, yang ada di air di bawah bumi untuk disembah. Amin. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit ataupun yang ada di bumi ataupun yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan engkau berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit ataupun yang ada di bumi ataupun yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan kebuat bagimu patung yang menyerupai apapun ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah kepadanya atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, dan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada dalam air untuk sembah atau bertakwa kepadanya. Amin. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Amin.
kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di dalam bumi dan ada di dalam langit dan ada di dalam bumi. Demikian hukum Taurat Tuhan. Mari kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita buka kembali Kidung Jemaat kita dari Kidung Jemaat nomor 368 ayatnya yang pertama. Adik-adik langsung bangkit berdiri ya. Musik. Kita kembali bangkit berdiri. Kita berdoa memohon pengampunan kepada Tuhan akan dosa-dosa kita. Kita bersama-sama dan ampunilah. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Duduk. Firman Tuhan yang menjadi nats epistel untuk minggu ini yaitu ayat bulanan di bulan September. Tertulis dalam kitab Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita bersama-sama Yesaya 23 ya. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Yesaya 40 ayat 31.
Setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Yesaya 41 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ayat 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Sekian firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya.
Amin. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Adik-adik langsung bangkit berdiri. Musik. Adik-adik sekolah minggu, kembali kita bangkit berdiri. Mari kita mengaku iman percaya kita bersama-sama. Aku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 417 ayatnya yang pertama. Musik. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang menyertai kami sepanjang 1 minggu ini. Kami boleh melakukan aktivitas kami, mengikuti pelajaran kami di sekolah kami masing-masing. Pada ibadah ini kami mau mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah penuntun di jalan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita buka Alkitab kita yang menjadi khotbah untuk minggu ini. Diambil dari kitab 1 Samuel 17, dimulai dari ayat 40 hingga ayat 50. Sekali lagi buka Alkitabnya, 1 Samuel 17 ayat 40 hingga ayat 50. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud,
dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian firman Tuhan. Baiklah adik-adik sekolah minggu, bahwa firman Tuhan yang telah kita dengar, yang telah Amang baca, yang pasti kita sudah tahu jalan ceritanya. Bagaimana pertempuran, perkelahian antara orang-orang yang beriman kepada Tuhan melawan orang-orang yang tidak percaya. Jadi ada dua kekuatan antara orang Filistin dan orang Israel. Kalau kita lihat dari segi kehidupan masing-masing, bahwa orang Filistin atau kita sebut saja yang namanya Goliat, badannya besar karena dia adalah panglima perang. Yang pasti segala perlengkapan sebagai seorang panglima perang ada di dalam dirinya. Ada perisai, tombak, lembing, semua alat-alat. Kalau di zaman kita sekarang dia punya senjata. Tetapi lawannya adalah seorang yang masih muda dari bangsa Israel yang namanya Daud. Dia hanya seorang gembala. Sebagai seorang gembala dia tidak punya senjata, tidak punya alat perang. Tetapi ada kantung yang biasa tempat bekalnya, ada tongkat untuk menghalau gembalaannya. Jadi dia orang biasa saja, badannya kecil dan masih muda, masih kemerah-merah. Jadi kalau dilihat bahwa mereka tidaklah seimbang di dalam pertempuran tersebut. Orang Filistin mengandalkan kekuatan,
ahli perangnya. Tapi Daud mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kalau kita lihat tadi betapa orang Filistin menghina karena menganggap sepele, tetapi benar-benar ada kekuatan di dalam Tuhan, di dalam diri Daud, bahwa dia mampu mengalahkannya dengan umpan dan batu. Dan pada akhirnya orang Filistin itu mati dan benar-benar kalah karena Daud bersama-sama dengan Tuhan. Jadi intinya sebagai orang percaya, anak-anak sekolah minggu, jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi harus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita berperang bukan dengan alat-alat perang, tapi kita berperang dengan iman yang teguh di dalam Tuhan. Kita pasti akan menang karena Tuhan adalah kekuatan kita. Jangan pernah khawatir, jangan pernah gentar menghadapi apapun di dalam kehidupan kita. Mari kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini supaya kita beroleh kemenangan. Hanya di dalam Tuhan kita menang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang telah memenangkan kami di dalam Yesus Kristus. Kekuatan kami hanyalah kekuatan di dalam Tuhan. Iman percaya kami menjadi senjata yang sangat kuat menghadapi apapun dan siapapun, sehingga kami beroleh kemenangan di dalam Tuhan. Berkati kami anak-anak sekolah minggu di dalam kehidupan kami, di dalam tumbuh kembang kami, kiranya bersama-sama dengan Tuhan. Iman kami akan semakin dewasa, akan semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Berkati orang tua kami, berikan kesehatan, berikan kemurahan rezeki, berikan sukacita, agar setiap orang tua bersukacita membimbing anak-anaknya ke jalan yang benar. Berkati juga guru-guru sekolah minggu yang telah memberikan waktu, pikiran di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan berikan sukacita supaya mereka juga senantiasa bersyukur hanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Tuhan. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita buka Kidung Jemaat nomor 344. Kita nyanyikan ayat yang pertama dan kedua, adik-adik sambil mengumpulkan persembahan. Musik. Kembali kita bangkit berdiri. Mari kita berdoa kepada Tuhan untuk menyerahkan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami
Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Sampai bertemu kembali adik-adik. Tuhan Yesus